Alai begitu kamu sorong, akhir berfungsi. Itu masalah itu pasti. Kan masih masalah dong sebenarnya. Aku sebelum dekade sebelum bisa mulai tahun 2004 September kan, sebelum Indonesia 2024 terus segerakan surat meleleh kan. Jago udah gua. Kerugian perharinya biasanya orang Abang sebagai pengelola mendapatkan berapa per hari biasanya dengan kedatangan anak-anak dan keluarga juga gitu. Kami dulu sebagai pengelola warung lah ya Iya. di Pantai Pasir Putih Lubang Bengkulu ini, minimum kami per hari itu bisa kami mendapatkan minimum Iya. 200.000 per hari minimum. Bersih itu ya. Ya bersih lah. Iya. Karena kenapa saya bilang itu minimum? Ini kan pondok-pondok lesian ini kan kami sewakan. Iya. Dulu kami sewakan satu pondok dengan kotak 2 meter, 2 meter panjang, 2 meter Lebar. Itu kami sewakan itu 30.000 per kotak. Jadi misalnya seperti inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak kali 30 kan dari situ aja udah 180.000. Kalau misalnya terisi. Iya. Lain lagi dengan menu-menu yang Iya. dipesan pengunjung. Makanan dan minuman. Jadi kami minimum itu per hari itu sebenarnya bisa, waktu masih ada Pasir Putih itu bisa itu 200.000. Itulah yang paling sedikit ya. Paling minimum lah itu. Itulah. Jadi sekarang apakah misalnya orang Abang sendiri punya alternatif lain lah selain mengelola wisata ini? Kira-kira. Contohnya beginilah, karena pada umumnya sekarang ini ya, seperti tadi dari awal yang saya katakan, warga Lumbang Bulbul ini kan dibilang petani tidak. Kenapa saya bilang Lumbang Bulbul tidak petani? Karena rata-rata itu tidak memiliki lahan sawah. Tapi bertani iya. Bertani sekarang itu rugi. Kenapa saya bilang rugi? Sewa traktor itu mahal. Mahal. Belum tentu lagi tersedia. Misalnya kita tanami padi itu nanti hama lagi, tikus, Masa kita garap misalnya sawah, ya sawah itu kita garap itu, kita beli lagi jaring untuk menutup padi itu biar jangan dimakani burung. Jadi nggak ada lagi hasilnya. Padahal itu kan seandainya pun itu milik kita pribadi sawahnya, kita rugi. Jadi makanya sekarang sejak mulai adanya Pantai Pasir Putih ini, warga Lumbang Bulbul itu fokus di sini cari makan. Fokus. Nah, misalnya warga di sini dia tidak memiliki lahan warung, mereka akhirnya asongan. Jadi rata-rata sekitar 70% warga Lumbang Bulbul ini mayoritasnya itu cari makan dari sini. Nah, jadi makanya tadi seperti misalnya dengan naiknya permukaan air ini, akhirnya mata pencarian warga Lumbang Bulbul itu drastis menurun ya. Contoh, misalnya ada pengusaha bot. Sekarang bot itu jarang beroperasi. Karena apa? Pengunjung nggak ada. Karena begitu sampai pengunjungnya, wah mana Pasir Putihnya? Ayo pulanglah kita ke mana? Ke sana lah kita. Sama itu seperti misalnya daerah wisata di Balige ini. Dulu Pantai Pasir Putih Lumbang Bulbul itu waktu ramai pengunjungnya itu Museum TB Center itu ramai juga. Karena apa namanya itu pengunjung misalnya datang dari Labuan Batu, mereka kan sekaligus ke Pantai Pasir Putih sekaligus ke museum. Coba sih itu. Sekarang Pantai Pasir Putih Lubang Bulbul sepi, pasti TB Center juga pasti sepi. Itu punya pengaruh ya? Iya, punya pengaruh. Itu dampaknya. Iya, oke. Kan ada dampak. Misalnya kan
Biasanya kalau misalnya wisatawan gitu. wisatawan itu kan ada paket-paketnya. Iya. Nanti ke sini apa yang kita lihat? Iya, Apakah hanya pantainya aja? Iya, iya. Habis dari pantai kemana lagi kita? Kan begitu. Itulah salah satu contoh menurut Amatan ya. pengalaman Iya. saya dulu waktu saya masih di Jogja. Hmm. Wisatawan itu langsung dilihat apakah cuma satu yang dilihatnya. Hmm. Apalagi nanti habis dari sini kemana lagi kita? Misalnya saya dulu waktu di Jogja, habis dari keraton wisatawan pergi ke pantai Parangtritis, pantai Samas, terus wisata mana lagi, misalnya kuliner, kan ada itu banyak di Jogja itu. Iya, iya. Nah, seperti itulah dulu kami mau menerapkan di Lumbang Bulbul ini. Itu makanya saya selaku ketua Popdars dulu bekerja sama dengan TB Center. Iya. Apabila pengunjung TB Center datang, mereka juga mensosialisasikan Bahwa pantai Lumbang bambu. Bulbul. Oke. Kemungkinan pengunjung TB Center itu nggak tahu berapa jauh dari Iya. pantai TB Center Ke Pantai Bulbul. Di sini juga kami mempromosikan TB Center. Oh, begitu ya. Ada feedback ya. Iya. Oke. Gitu, kira-kira begitu. Menurut pengalaman saya, cara pengembangannya setiap daerah-daerah Wisata. Oke. Lihat itu kita pekalah ini di karung ikan di pasir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.